Oke, kita mulai ya. Begini, hampir sepanjang sejarah kalau kita bicara tentang bangsa Assyria, gambaran yang muncul itu selalu sama. Mereka adalah penjahat utamanya. Sebuah kekaisaran yang kelam yang cuma dikenal karena kebrutalannya. Citra seperti ini, yang bahkan diabadikan oleh para penyair dan nabi, itu dibentuk selama lebih dari 2 milenium. Dan sumbernya dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Jadi, ya, selama ribuan tahun, cuma cerita versi itu yang kita punya. Karena kisah nyatanya, cerita tentang kekaisaran sejati pertama di dunia ini ternyata terkubur di bawah pasir dan keheningan selama 2.500 tahun, menunggu untuk ditemukan kembali. Nah, ceritanya mulai berbelok di tahun 1840-an. Waktu itu, ada beberapa penjelajah Eropa yang pemberani. Mereka didorong oleh semangat petualangan untuk menemukan dunia yang hilang. Mereka pun mulai menggali di gurun-gurun terpencil yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Dan apa yang mereka temukan? Wah, benar-benar spektakuler. Orang-orang seperti Paul Emile Botta dan Austin Henry Layard ini bukan cuma menemukan beberapa artefak kecil loh. Mereka itu menggali seluruh kota dari dalam tanah. Yang menarik banget di sini adalah betapa cepatnya persepsi orang tentang Assyria berubah. Dari yang tadinya cuma sekedar nama di catatan kaki kitab suci, tiba-tiba jadi fenomena budaya. Semua orang di Eropa membicarakannya. Skala penemuannya itu luar biasa besar. Ini juga jadi tantangan yang bukan main. Bayangin deh, gimana caranya mengangkut harta karun ini kembali ke museum-museum di Eropa. Satu patung banteng bersayap ini aja beratnya bisa sampai 50 ton. Tapi, menemukan istana megah ternyata belum cukup. Penemuan yang paling penting justru puluhan ribu lempengan tanah liat yang permukaannya dipenuhi tulisan aneh berbentuk baji. Nah, untuk benar-benar memahami bangsa Assyria, para ahli harus bisa memecahkan kode ini. Inilah kuncinya, kunci untuk bisa mendengar mereka berbicara dengan kata-kata mereka sendiri untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Dan ini dia momen ahanya. Bayangin, setelah perlombaan panjang antar para ahli, pada tahun 1857, mereka mengadakan tes. 4 orang ahli menerjemahkan teks yang sama secara terpisah, dan hasilnya cocok. Saat itulah, setelah 2.500 tahun hening, Assyria akhirnya bisa menceritakan kisahnya sendiri. Jadi, apa sih yang mereka ceritakan? Ternyata, tulisan-tulisan itu melukiskan gambaran yang sama sekali baru, yang jauh berbeda dari mitos kebrutalan mereka. Nah, ini dia intinya. Kontrasnya tajam banget kan? Lempengan-lempengan itu mengungkapkan sebuah peradaban yang jauh lebih canggih. Bukan cuma soal perang, tapi mereka punya birokrasi, hukum, dan yang paling mengejutkan, mereka membangun perpustakaan besar pertama di dunia. Jauh lebih modern dari yang kita bayangkan. Dan yang bikin lebih seru lagi, kita jadi tahu detail-detail kehidupan sehari-hari mereka. Ada catatan soal pedagang yang cari jalan tikus biar nggak kena pajak. Ada juga surat dari anak remaja yang ngomel ke ibunya karena bajunya jelek. Detail-detail seperti ini yang bikin mereka terasa sangat manusiawi. Ya ternyata mereka nggak jauh beda sama kita. Pengaruh mereka itu saking kuatnya, sampai-sampai kata-kata dari musuh mereka pun punya dampak yang tak terduga. Ejekan dalam Alkitab ini misalnya, awalnya ditujukan untuk seorang raja Assyria. Tapi berabad-abad kemudian, ayat ini justru ditafsirkan ulang dan menjadi kisah asal-usul Lucifer dalam tradisi Kristen. Luar biasa kan? Jadi jangan salah, ini bukan cuma sekedar sejarah kuno. Kisah Assyria ini ternyata masih terus berlanjut, menghubungkan masa lalu yang jauh dengan masa kini kita, seringkali dengan cara yang sangat dramatis dan tragis. Di tahun 2015, dunia menyaksikan penghancuran kedua warisan Assyria. Militan ISIS dengan sengaja merekam aksi mereka menghancurkan patung-patung yang sama dengan yang ditemukan di abad ke-19. Ini adalah upaya yang disengaja untuk menghapus sejarah, mengubah kemarahan pada dunia modern menjadi serangan terhadap dunia kuno. Namun, dari kehancuran itu muncul ketahanan. Seorang seniman bernama Michael Rakowitz menciptakan kembali patung banteng bersayap yang hilang. Tapi bahannya unik, terbuat dari lebih dari 10.000 kaleng sirup kurma dari Irak. Karya seni yang kuat ini jadi simbol penolakan untuk membiarkan budaya yang luar biasa ini dilupakan. Jadi pada akhirnya, kisah Assyria ini, dari kebangkitannya, penemuan kembalinya, sampai ancaman modern yang dihadapinya, adalah pengingat yang sangat kuat. Pengingat bahwa sejarah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Dan dengan memahami masa lalu kita jadi lebih siap untuk menavigasi masa depan.